Akhir-akhir ini banyak kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Pada 22 November 2024, warganet dikagetkan dengan kasus polisi tembak polisi di Sumatera Utara. 2 hari kemudian, viral berita seorang siswa SMK yang diduga ditembak oleh oknum kepolisian Polrestabes Semarang. 2 kasus tersebut mengingatkan warganet akan banyaknya kasus penyalahgunaan senjata serta kasus arogansi dan kekerasan yang dilakukan aparat. Misalnya kasus Ferdy Sambo, kasus Densus 88 di Cikeas, hingga peristiwa Kanjuruhan. Pertanyaannya, apa nggak ada tes psikologi bagi aparat pemegang senjata api? Sebenarnya, banyak kasus polisi tembak polisi yang terjadi beberapa tahun terakhir. Motifnya mulai dari dendam, sakit hati, motif asmara, hingga dugaan motif backing tambang seperti yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Utara. Kasus di Solok Selatan itu menyita perhatian warganet. Pasalnya, korban dan pelaku sama-sama anggota Polres Solok Selatan. Korban AKP Ulil Rianto yang merupakan Kasat Reskrim tewas ditembak AKP Dadang Iskandar selaku Kabak Ops sementara Polres Solok Selatan. Motif penembakan diduga karena AKP Dadang tak suka dengan penegakan hukum yang dilakukan AKP Rianto. AKP Rianto dan timnya baru saja menangkap pelaku tambang galian ilegal. Diduga pelaku tambang galian ilegal itu rekan Dadang, dan Dadang diduga membackingi galian tambang ilegal tersebut. Usai menembak AKP Ulil, AKP Dadang menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKP Arif Mukti. Kini, AKP Dadang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus terkini yang juga menarik perhatian warganet yaitu kasus penembakan pelajar di Semarang oleh anggota Polrestabes Semarang. Narasi yang beredar, penembakan diduga karena senggolan motor. Namun polisi mengatakan bahwa siswa tersebut terlibat tawuran. Ketua MPR Ahmad Muzani sampai menyoroti kedua peristiwa tersebut. Dia menyoroti masalah kepemilikan senjata api oleh personil Polri. Meski proses kepemilikan senjata api sudah sangat ketat, namun menurutnya perlu juga dilakukan evaluasi secara berkala. Sementara itu, Kompolnas mendorong agar Polri memperketat tes psikologi seluruh personel yang memegang senjata. Lebih lanjut, soal kasus oknum polisi menembaki siswa di Semarang, Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menilai bahwa tindakan tegas Polri menangani tawuran remaja tersebut kurang tepat. Menurutnya lebih baik Polri menindak dengan humanis dan persuasif. Menangani tawuran dengan tembakan menurutnya tak sesuai dengan tagline Kapolri yaitu Polri Presisi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengungkapkan ada 645 aksi kekerasan yang melibatkan anggota Polri dalam kurun waktu 1 tahun, terhitung sejak Juli 2023 hingga Juni 2024. Dari catatan Kontras itu, aksi kekerasan Polri paling banyak berkaitan dengan penembakan. Ada 460 kasus penembakan dalam 1 tahun terakhir. Sisanya gabungan dari kasus penganiayaan, penyiksaan, penangkapan, intimidasi, dan pembubaran. Kontras pun menekankan agar pembinaan dengan kekerasan dan senjata api harus dilakukan dengan terukur, serta harus ada standar yang jelas sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009. Banyak warganet yang mengecam kedua peristiwa tersebut, khususnya kasus oknum polisi tembak siswa. Pertanyaannya, apakah harus mengeluarkan senjata api untuk menghadapi seorang pelajar? Saya kira dari kepolisian pasti sudah melakukan investigasi, pasti itu, ya. Cuma karena memang kelihatannya belum jelas duduk perkara, ya, sehingga kemudian mengakibatkan senjata meletus dan matinya korban, maka kelihatannya polisi berhati-hati, ya. Apakah benar bahwa ini adalah satu tindakan di mana kepolisian itu gegabah, ya, terlalu cepat menarik pelatuk, ya, padahal kokangannya belum aman. Dengan kata lain, laras itu masih belum mengarah ke atas, ya, tapi kemudian sudah keburu meledak gitu, ya. Atau sebetulnya lebih kepada tadi yang saya katakan, lebih kepada besarnya atau beratnya ancaman yang dihadapi, ya. Maka kemudian polisi terpaksa meledakkan senjatanya secara fatal, ya. Jadi dalam dunia kepolisian ada yang namanya imminent danger, ya, bahaya yang tak terelakkan. Jadi ketika ada anggota masyarakat yang misalnya sudah menghunus pisau, ya, ke arah anggota Polri dalam jarak dekat misalnya, maka sebetulnya anggota kepolisian boleh melakukan satu penembakan yang bahkan mematikan sekalipun.
Nah ini kan belum jelas nih, ya, sehingga kemudian perlu ada waktu untuk mengestablish, ya, memantapkan apa sebetulnya yang terjadi sebelum kemudian sampai pada satu kesimpulan. Saya kira kita semua menunggu, ya, dan dalam hal ini Masih hati-hati. tampaknya kalau memang kemudian masyarakat tidak terlalu percaya, maka bisa mengontak ke Komnas HAM, bisa mengontak Kompolnas untuk turut mengawasi pekerjaan kepolisian jika memang ada indikasi kepolisian itu membela anggotanya. Saya sih berpendapat tidak mungkin, ya, karena ketika ada anggota salah, ngapain kemudian lalu satu instansi kemudian lalu ikut tercederai, ya, ikut menanggung beban kalau salah, ya. Tapi kalau misalnya benar, maka tentu lembaga instansi perlu membela anggota yang benar tersebut. Demikian. Kasus-kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut tentunya mencoreng nama baik Polri. Lantas, kepada siapa masyarakat harus meminta perlindungan? Saya Gaby Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id.